Ruang Hening, Ruang Sejuk. Senin 6 Desember 2021 dalam Pekan Advent kedua, peringatan fakultatif Santo Nikolaus Uskup. Bersama saya Leon, hambanya dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah yang boleh kami terima dan rasakan sampai pada hari ini. Pada pagi hari ini kami mohon berkat-Mu, supaya kami boleh memahami sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Pada suatu hari ketika Yesus sedang mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai Yesus sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Maka datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi karena banyaknya orang di situ, mereka tidak dapat membawa masuk. Maka mereka naik ke atap rumah dan membongkar atap itu. Kemudian mereka menurunkan si lumpuh ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hati, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu ia berkata kepada mereka, "Apakah yang kalian pikirkan dalam hati? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada si lumpuh, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." Seketika itu juga bangunlah orang itu di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang takjub lalu memuliakan Allah. Mereka amat takut dan berkata, "Hari ini kita telah menyaksikan hal-hal yang sangat menakjubkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia dengan sapaan dan penghiburan, supaya manusia yakin bahwa Allah betul-betul sayang kepada manusia. Apakah Anda hari ini merasa yakin bahwa Tuhan sayang kepada Anda? Saya yakin. Allah hadir di tengah-tengah kita walaupun kita tidak melihatnya secara langsung. Kita bisa merasakan kasih-Nya yang begitu besar lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Injil hari ini memberikan peneguhan itu. Orang lumpuh itu ingin sembuh.
Tapi bagaimana cara mendekati Tuhan Yesus? Maka ada orang-orang yang membawanya menaiki atap lalu menurunkannya ke hadapan Yesus, tepat di hadapan Yesus, supaya dia bisa sembuh. Luar biasa, betapa besar kasih Allah. Ternyata tidak hanya fisiknya yang disembuhkan, tetapi jiwanya juga disembuhkan. Jika ada dua orang yang sama-sama berdosa dan dosanya diampuni, manakah dari antara keduanya yang akan sangat bersyukur? Tentu saja yang dosanya paling banyak. Dalam hal ini, orang lumpuh ini pastilah orang yang paling bersuka cita karena dia sembuh dari kelumpuhannya dan dosanya diampuni. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, orang lumpuh tidak punya kebebasan untuk bergerak kemana-mana, butuh bantuan orang lain. Dan itu sangat tidak menyenangkan. Lawang manusia senang dengan kebebasan. Bayangkan, mau berjalan untuk keluar dari pintu kamar saja tidak mampu. Apalagi untuk keluar dari rumah, apalagi untuk pergi ke tempat-tempat lain. Mustahil. Orang berdosa itu hidupnya tidak tenang, selalu terbayang dosanya, takut orang lain tahu dosanya. Melakukan apapun tidak nyaman, hidupnya tertindas oleh kedosaannya. Ketika melihat kucing, rasanya kucing mengadilinya. Ketika merasakan angin bertiup agak kencang, rasanya angin mengadilinya. Kucing tahu dosaku. Aduh, angin juga tahu dosaku. Sulit tidur. Kenapa? Karena teringat dosa-dosanya. Bahkan menurut beberapa sharing sampai ada yang takut bertemu orang lain, saking takut sama dosanya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, orang lumpuh itu sembuh dari keduanya, dari lumpuhnya dan dari dosanya. Betapa Allah betul-betul menyayangi kita, umat pilihannya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya wajar, pertama kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Berdosa kan? Lalu, nah ini yang indah, ini yang bagus, ini yang asik. Gereja memberi kesempatan kepada kita untuk datang kepada Allah dalam ruang pengakuan dosa. Maka datanglah kepada Allah dengan rela hati dan kesukaan besar. Akukanlah dosamu di hadapan Allah, sesali dengan sungguh-sungguh dan bertobatlah. Maka ketika Allah menyembuhkan dirimu dan diriku, kita bisa segera pulang ke rumah sambil memuliakan nama Allah. Karena hari itu kita sendiri telah menyaksikan hal-hal yang menakjubkan terjadi dalam hidup kita. Marilah berdoa untuk kesehatan orang-orang yang pada hari-hari ini sedang menderita berbagai macam penyakit. Mari kita berdoa pula bagi beberapa orang yang saat ini merasa dirinya terhimpit. Mari umat Stefanus kita berdoa untuk renovasi gedung gereja paroki Santo Stefanus. Semoga gereja itu bisa memberikan kelegaan bagi yang berdoa di sana dan memberikan kedamaian bagi yang berdoa di sana. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas semua berkat dan sabda-Mu hari ini. Semoga semua orang yang sakit boleh sembuh pada waktunya. Orang-orang yang terhimpit bisa segera mendapat kelegaan. Dan semoga renovasi gedung gereja paroki Santo Stefanus kami berjalan lancar dan bisa menjadi sarana berkat dan kedamaian bagi mereka yang berdoa di sana. Semoga kami selalu berdoa dan mengucap syukur karena kami yakin dan tahu dengan pasti bahwa Bapa akan memberikan hanya yang terbaik bagi kami masing-masing. Demi Kristus,
Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.